Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Untuk kali ini Mimin akan membahas sebuah film drama yang berjudul My Little Bride. Namun seperti biasa sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin mau kembali mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar menekannya terlebih dahulu biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana di dalam pesawat. Di sana ada seorang pria yang bernama Sang Min. Dirinya tengah duduk dengan wanita yang tidak dirinya kenal. Wanita tersebut tampak tersenyum melihat tingkah Sang Min yang saat itu tengah melihat foto seorang anak kecil. Yang ada di dalam foto tersebut rupanya adalah teman Sang Min semasa kecil. Singkat cerita, Sang Min telah sampai di bandara. Sang Min yang sejauh ini dirinya masih ngejomblo saat itu melihat seorang wanita yang menggunakan rok mini tengah melihat bunga-bunga. Kemudian dengan sengaja Sang Min menjatuhkan handphonenya tepat di bawah kaki wanita tersebut. Namun sayangnya hal tersebut diketahui. Pada awalnya wanita itu berniat untuk memarahi Sang Min. Namun rupanya wanita tersebut mengenali siapa itu Sang Min. Begitu juga dengan Sang Min, dirinya pun mengenali wanita tersebut yang ternyata dia bernama Seo Bo-un, yakni teman Sang Min semasa kecil. Ternyata Seo Bo-un adalah gambar wanita kecil yang berada di dalam foto Sang Min sebelumnya. Pada saat itu, Sang Min sangat terkesan dengan perubahan yang sangat signifikan pada Seo Bo-un yang kini sudah tumbuh besar dan cantik. Kemudian di dalam perjalanan, rupanya sifat museum Sang Min hingga saat ini masih melekat. Seperti saat itu Sang Min memberi sebuah kado kepada Seo Bo-un dan rupanya kado tersebut adalah sebuah BH dengan motif dari buah-buahan. Kemudian setelah mereka sampai, saat itu Seo Bo-un mengajak berkunjung ke rumah kakeknya di mana mereka dulu sering bermain di tempat ini. Namun siapa sangka, sang kakek yang melihat Seo Bo-un dan Sang Min kini sudah beranjak dewasa, dirinya pun berkata, apabila dulu dirinya dan keluarga Sang Min telah sepakat bila memiliki anak, nantinya akan mereka jodohkan. Namun berhubung baik dari keluarga sang kakek maupun keluarga Sang Min, rupanya mereka sama-sama memiliki anak laki-laki. Oleh karena itu, sang kakek berniat untuk melanjutkan perjodohan ini terhadap cucunya, yakni Seo Bo-un dan Sang Min. Mendengar hal ini tentu saja Seo Bo-un menolak. Selain dirinya yang masih berusia 15 tahun, dirinya juga masih ingin melanjutkan sekolah. Namun lain halnya dengan Sang Min, dirinya justru tersenyum bahagia mendengar perjodohan ini. Bahkan dengan perjodohan yang masih belum tentu ini, Sang Min dengan rasa gembira, dirinya pun mengabarkan tentang pernikahannya kepada teman-temannya di kampus. Sementara itu, sang kakek sejauh ini masih kesulitan untuk membujuk cucunya agar mau menikah dengan Sang Min. Bahkan sejauh itu pula Seo Bo-un masih tetap dengan pendiriannya, yakni masih belum ingin menikah dengan alasan masih berusia 15 tahun. Kemudian di keesokan harinya saat itu, Seo Bo-un yang baru saja memasuki area sekolah, dirinya justru melihat kakak kelasnya yang bernama Jungwo. Dan sepertinya Seo Bo-un justru lebih tertarik dengan Jungwo ketimbang dengan Sang Min. Kemudian setelah mata pelajaran selesai, Sang Min sengaja datang ke sekolahnya Seo Bo-un. Kedatangan Sang Min antara lain untuk membicarakan pernikahannya nanti. Seperti dengan keputusan yang sebelumnya, Seo Bo-un tetap menolak dengan ajakan tersebut. Sementara di tempat lain, kakeknya Seo Bo-un yang sepertinya sudah sangat ingin menikahkan cucunya. Saat itu dirinya mengatur siasat, dan hal ini tak luput berkat bantuan
dari kedua orang tua kedua belah pihak. Pada saat itu kakeknya Seo Bo-un berpura-pura sakit dan tidak lagi memiliki umur panjang. Ketika Seo Bo-un sedang bersama Sang Min, dirinya pun mendapati telepon apabila saat ini kakeknya tengah dirawat. Mendengar hal ini, Seo Bo-un langsung bergegas menuju rumah sakit. Dan setibanya di sana, Seo Bo-un sangat khawatir karena melihat kondisi kakeknya yang sudah terbaring lemas. Terlebih ketika melihat di layar monitor yang menunjukkan betapa saat itu kakeknya sudah sangat parah. Pada saat itu sang kakek menceritakan betapa pentingnya persahabatan dirinya dengan kakeknya Sang Min. Terlebih dengan perjanjian yang pernah mereka buat, yakni untuk menjodohkan keturunannya. Kemudian setelah selesai berbicara, sang kakek berpura-pura batuk dan mencabut kabel monitor. Tentu saja hal ini membuat Seo Bo-un menjadi sangat panik, dan akhirnya Seo Bo-un akan menuruti semua permintaan sang kakek, termasuk menikah dengan Sang Min di usia muda. Sementara keluarga yang menyaksikan hal ini, mereka pun merasa lega karena sudah berhasil membujuk Seo Bo-un. Sementara Sang Min, dirinya yang merasa bahagia karena sebentar lagi akan menikah, dirinya pun mentraktir minum teman-temannya untuk merayakan kebahagiaannya. Singkat cerita, di hari berikutnya, pernikahan yang dinanti-nantikan akhirnya tiba pada waktunya. Saat itu Seo Bo-un tampak bersedih karena dirinya merasa dijebak oleh sang kakek. Bahkan saat itu Seo Bo-un berkata pada ibunya agar sebaiknya pernikahan ini dibatalkan saja. Namun pada saat itu sang ibu berusaha untuk menenangkan Seo Bo-un, dan dirinya berkata apabila pernikahan ini dibatalkan, tentu saja ini akan menjadi hari pemakaman untuk sang kakek. Namun meski begitu, akhirnya acara pernikahan berjalan dengan baik. Bahkan tidak sedikit tamu undangan yang memuji akan kecantikan Seo Bo-un. Kemudian setelah acara pernikahan selesai, ayahnya Seo Bo-un berkata pada Sang Min untuk tidak melakukan cocok tanam terlebih dahulu karena Seo Bo-un saat ini masih di bawah umur. Begitulah menurut ayahnya Seo Bo-un. Dan singkat cerita, di hari berikutnya, Sang Min dan Seo Bo-un berencana untuk berbulan madu ke Pulau Jeju. Saat itu mereka berdua tengah berada di bandara. Namun sebelum naik ke dalam pesawat, di sini Seo Bo-un meminta izin untuk ke kamar mandi sebentar. Saat itu tidak menaruh curiga, Sang Min pun menunggunya di dalam pesawat. Namun setelah sekian lama, bahkan ketika pesawat sudah siap untuk take off, rupanya Seo Bo-un saat itu tidak kunjung tiba. Tentu saja Sang Min saat itu sangat panik, dirinya pun berusaha untuk keluar. Namun dirinya saat itu sudah lagi tidak diizinkan oleh pramugari. Hingga pada akhirnya pesawat pun terbang menuju Pulau Jeju. Dan ternyata di sini dengan sengaja Seo Bo-un mengelabui Sang Min karena dirinya tidak ingin melakukan bulan madu bersamanya. Pada saat itu dalam perjalanan, Sang Min yang duduk sendirian, dirinya justru diejek oleh penumpang lain yang saat itu akan melakukan bulan madu. Dan singkat cerita, setelah pesawat mendarat, Sang Min yang merasa kesal sejak awal, sejak ditipu oleh Seo Bo-un dan juga diledek oleh penumpang lain. Bahkan kali ini dirinya juga dibuat kesal kembali. Taksi yang sudah dirinya pesan ternyata direbut oleh penumpang pesawat yang sebelumnya. Kemudian sesampainya di hotel, seharusnya di sini Sang Min menikmati pernikahannya dengan Seo Bo-un dengan berbulan madu di tempat ini. Namun lagi-lagi Sang Min harus kesal untuk yang kesekian kalinya. Rupanya Sang Min tanpa sengaja menyaksikan dua orang yang sedang bercumbu, tepat di lantai bawah dirinya tinggal. Dan lagi-lagi orang tersebut adalah orang yang merebut taksinya, dan mereka juga orang yang meledek dirinya sewaktu di pesawat. Menurut Sang Min, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk membalasnya.
Saat itu Sang Min mengambil air toilet yang kemudian menyiramkannya dari atas. Akhirnya di sini Sang Min pun merasa puas. Kemudian di pagi harinya, saat itu Sang Min terpaksa harus jalan-jalan sendirian tanpa adanya pasangan. Di sini Sang Min bertemu dengan beberapa siswi yang sedang melakukan study tour. Dan salah satunya adalah Yuwon. Para siswi ini merupakan teman kelasnya Seo Bo-un, dan sontak saja mereka pun menanyakan keberadaan Seo Bo-un saat ini. Ketika Sang Min hendak menjelaskan, dirinya pun terpeleset dan jatuh tepat di atas badan Yuwon. Sementara itu sang guru yang menyaksikan hal ini, dirinya pun mengira apabila Sang Min akan berbuat museum. Seketika sang guru saat itu pun memarahi Sang Min, dan karena Sang Min tidak ingin terkena masalah lebih besar, dirinya pun kabur meninggalkan tempat itu. Sementara di tempat lain, ternyata saat ini Seo Bo-un rupanya sedang berada di sekolah. Dan seperti di cerita awal, apabila Seo Bo-un sebenarnya lebih tertarik pada kakak kelasnya yang bernama Jungwo. Bahkan tidak tanggung-tanggung, meskipun saat ini Jungwo tahu bila Seo Bo-un saat ini sudah menikah, namun saat itu Jungwo tetap mengutarakan isi hatinya kepada Seo Bo-un. Sementara itu, Sang Min yang berusaha menghubungi Seo Bo-un, rupanya panggilan itu sengaja diabaikan, dan justru mereka berdua jalan-jalan di sekitar taman sekolah. Karena pada saat itu Sang Min merasa bosan dengan tidak adanya pasangan, akhirnya Sang Min pun memutuskan untuk kembali. Dan sesampainya di rumah, sebenarnya Sang Min tahu bila ada yang berubah dengan sikap Seo Bo-un. Namun karena dirinya tidak ingin merusak suasana dan membuat orang tuanya curiga, di sini Sang Min dan Seo Bo-un pun berpura-pura bahagia seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian di keesokan harinya Sang Min memperkenalkan apartemen barunya kepada orang tuanya, yang nantinya akan dirinya tempati bersama Seo Bo-un. Pada saat itu orang tua dari kedua belah pihak terlihat bahagia melihat kedua anaknya yang akan menempuh hidup barunya. Namun di balik kebahagiaan tersebut, ternyata itu hanyalah kepalsuan. Seperti saat itu, ketika malam tiba, Seo Bo-un yang melihat Sang Min hanya menggunakan sebuah kolor, dirinya pun justru merasa geli dan meminta agar Sang Min kembali memakai celana biasa. Namun karena di sini Sang Min yang justru menggoda Seo Bo-un, akhirnya secara refleks Seo Bo-un menancapkan sebuah pulpen tepat di kepala Sang Min yang membuatnya terluka. Meskipun di sini Sang Min sangat merasa tidak puas dengan pernikahannya yang jauh dari kata bahagia, namun di depan teman-temannya Sang Min justru berkata apabila pernikahannya sangat berkesan, terutama ketika berbulan madu ke Pulau Jeju. Yang padahal saat itu Sang Min pergi ke Pulau Jeju hanyalah sendirian. Karena saking berpura-pura bahagia, bahkan saat itu Sang Min juga berpura-pura menelpon Seo Bo-un dengan kata-kata yang penuh manja. Meskipun pada awalnya Sang Min berbohong dengan pura-pura menelpon, namun memang karena kebetulan saat itu Seo Bo-un sedang mencari Sang Min. Maka saat itu pula semua teman-temannya berpikir bila Sang Min dan Seo Bo-un adalah sepasang suami istri yang sangat bahagia. Kemudian di keesokan harinya di sekolah, saat itu Seo Bo-un dirinya dikeroyok oleh geng sekolah. Dan usut punya usut, alasan mereka menyeret Seo Bo-un karena belakangan ini Seo Bo-un terlihat dekat dengan Jungwo. Dan alih-alih siswi yang bernama Sisi, dirinya juga menyukai Jungwo sebelum Seo Bo-un. Tidak lama kemudian tiba-tiba Jungwo datang ke tempat itu. Karena saat itu Jungwo ingin menghentikan perdebatan. Dirinya pun saat itu mengaku apabila saat ini dirinya memanglah sudah jadian dengan Seo Bo-un. Kemudian di hari berikutnya, ketika Seo Bo-un hendak memasak, Sang Min yang tidak menyerah dengan keadaan, dirinya pun selalu menggoda Seo Bo-un. Hal ini dirinya lakukan yakni masih dalam rangka pendekatan meskipun secara resmi mereka telah menikah.
Namun meski begitu, saat itu di pagi harinya rupanya Xiao Bo-un masih saja berusaha untuk mendekati Jungwo. Pada saat itu Jungwo yang akan melakukan pertandingan bisbol. Rupanya dengan ini Xiao Bo-un membuat masakan spesial untuk Jungwo sebagai dukungan dirinya dalam pertandingan ini. Sementara di tempat lain saat itu Sang Min yang baru saja bangun tidur, dirinya pun merasa lapar. Dirinya saat itu tidak menemukan adanya makanan kecuali makanan sisa. Ketika Sang Min menonton TV yang disiarkan secara langsung, dirinya pun melihat Xiao Bo-un yang penuh semangat sedang mendukung permainan Jungwo. Tidak lama kemudian, Sang Min juga menemukan beberapa foto Xiao Bo-un yang sedang bersama Jungwo. Sementara itu setelah mata pelajaran selesai, Xiao Bo-un didekati oleh salah satu temannya yang berkata, hampir di satu kelas, kini sudah mengetahui hubungan Xiao Bo-un dan Jungwo. Mendengar hal tersebut Xiao Bo-un seolah tak peduli, meskipun dirinya sudah memiliki suami. Bahkan tak selang lama, saat itu Xiao Bo-un mendekati Jungwo yang sedang mencuci alat untuk mengepel. Namun setelah Jungwo pergi, tibalah Yuwon di sana yang menghampiri Xiao Bo-un. Saat itu Yuwon yang memang sudah tahu kisah Xiao Bo-un sejak awal. Di sini Yuwon berkata dalam bentuk sindiran, "Aku merasa sangat iri kepadamu bisa memiliki suami dan juga memiliki seorang pacar." Seharusnya dari kalimat tersebut Xiao Bo-un berpikir keras untuk mengoreksi diri, namun sepertinya, sudahlah. Kemudian di hari berikutnya, saat itu di pagi hari, bahkan saat itu Sang Min juga mengantarkan Xiao Bo-un ke sekolah. Dan rupanya, ternyata Sang Min ingin menemui kepala sekolah. Hal ini terjadi karena beberapa waktu lalu, di awal nikah, di sana Sang Min memang pernah mengajukan untuk menjadi guru magang di sekolah lain. Namun yang jadi masalah, Sang Min justru harus mengajar di sekolah di mana Xiao Bo-un tinggal. Namun meski begitu, sang kepala sekolah berjanji tidak akan membocorkan status Sang Min kepada guru lain apabila Sang Min saat ini sudah memiliki seorang istri yang bahkan muridnya sendiri. Sementara itu di dalam kelas, rupanya kabar Xiao Bo-un yang memiliki pacar yang bahkan memiliki suami. Dengan begitu, Xiao Bo-un pun mulai dijauhi oleh teman-teman kelasnya dengan alasan hati nurani. Tidak lama kemudian setelah itu, khususnya Xiao Bo-un, dirinya sangat terkejut ketika guru Kim datang dan memperkenalkan kepada semua murid apabila Sang Min sekarang adalah guru baru mereka. Di saat Xiao Bo-un yang tampak mulai khawatir, lain halnya dengan teman-temannya yang justru memuji dengan ketampanan Sang Min. Kemudian di malam harinya, saat itu para guru mengadakan makan malam bersama, yakni untuk menyambut kehadiran Sang Min. Namun dari semua para guru yang hadir di sini, ada salah satu guru yang bernama Kim. Rupanya, sejak awal guru Kim terlihat seperti menyukai Sang Min. Bahkan setelah selesai acara makan, guru Kim tampak mulai melancarkan aksinya yang membuat Sang Min justru merasa risih. Singkat cerita sepulangnya Sang Min ke rumah, saat itu Xiao Bo-un yang lama menunggu, dirinya tampak cemberut pada Sang Min. Dirinya pun mulai curiga, yang padahal di sekolah Sang Min memanglah tidak berbuat yang tidak-tidak. Dan justru yang patut dicurigai di sini bukanlah Sang Min, melainkan Xiao Bo-un yang memang justru menjalin kasih dengan teman sekolahnya sendiri. Namun karena pada saat itu Sang Min tidak ingin ribut, dirinya pun hanya bersabar dalam menghadapi istrinya. Kemudian di pagi harinya, karena Sang Min saat ini adalah seorang guru, dirinya pun harus selalu bangun pagi untuk mengajar. Ketika dirinya akan ke kamar mandi, namun kamar mandi tersebut sudah digunakan oleh Xiao Bo-un. Sang Min yang pada saat itu sudah tidak tahan untuk buang air kecil, akhirnya dirinya pun membuang air kecil tersebut di sebuah wastafel. Dan karena saking terburu-burunya Sang Min untuk berangkat ke sekolah,
Saat itu Sang Min mengira sudah benar saat mengambil sapu tangan, yang padahal itu adalah celana dalam milik Seo Bo-un. Singkat cerita di sekolah, ketika Sang Min sedang mengajar, saat dirinya akan mengelap keringat, tentu saja dirinya akan menggunakan celana dalam untuk mengelapnya. Dan untungnya saat itu hanya Seo Bo-un yang melihatnya. Untuk mengalihkan perhatian semua murid, saat itu Seo Bo-un menggebrak meja dengan tujuan mengalihkan perhatian semua murid agar tidak berfokus kepada Sang Min yang sedang memegang celana dalam yang dirinya kira sapu tangan. Kemudian setelah selesai mengajar, Sang Min saat itu diajak makan bersama oleh ibu guru Kim yang diam-diam menyukainya. Karena saat itu sangat memaksa, akhirnya Sang Min tidak bisa menolak dari ajakan tersebut. Bahkan Seo Bo-un yang melihat kejadian ini, dirinya pun tampak cemburu. Kemudian di hari berikutnya, saat itu teman Sang Min sedang membuat video dokumentasi, yakni untuk temannya yang sedang menyatakan cinta. Namun di sana sang kameramen perhatiannya justru teralihkan ketika melihat Seo Bo-un yang juga kebetulan di tempat itu sedang saling mengutarakan perasaannya dengan Jungwo. Dari hasil rekaman tersebut karena teman-temannya yang sudah tidak tahan dengan perlakuan Seo Bo-un terhadap Sang Min. Di saat semua sedang berkumpul termasuk ayah dan ibunya Seo Bo-un, maka di sanalah video tersebut diputar. Dari kejadian ini, tentu saja membuat Seo Bo-un sangat malu dan akhirnya pergi dari tempat itu. Namun meski begitu, Sang Min masih saja tetap memaafkan Seo Bo-un. Bahkan saat itu Sang Min mengajaknya pulang agar keluarganya tidak merasa khawatir. Kemudian di keesokan harinya, saat itu Seo Bo-un awalnya mencari keberadaan Sang Min di kamarnya. Namun saat itu dirinya justru menemukan sebuah buku agenda. Di dalam buku agenda tersebut, Seo Bo-un menemukan sebuah surat yang ternyata surat itu pernah dirinya kirimkan kepada Sang Min ketika Sang Min masih wajib militer dahulu. Kemudian dari sini dirinya sadar apabila cinta pertama Sang Min adalah dirinya sendiri. Dan singkat cerita beberapa hari kemudian, di sekolah diadakan sebuah festival tahunan. Ketika semua teman-temannya menyaksikan acara tersebut, lain halnya dengan Seo Bo-un, dirinya justru menemui Jungwo. Namun kali ini kedatangan Seo Bo-un bukan untuk mengutarakan cinta, melainkan untuk memutuskan hubungannya karena mulai saat itu Seo Bo-un mulai menyadari apabila Sang Min sangat menyayangi dirinya meski berkali-kali dirinya sakiti. Kemudian setelah itu Seo Bo-un baru mencari tempat duduk untuk ikut menyaksikan perayaan festival sekolah. Dalam acara tersebut, secara diam-diam murid-murid lain rupanya memiliki rencana, yakni untuk membuka kedok Seo Bo-un yang seperti sudah mereka ketahui apabila Seo Bo-un sudah terlalu menyakiti perasaan Sang Min dengan menduakan cintanya. Rencananya antara lain, saat itu murid-murid meminta agar Sang Min menaiki panggung acara. Kemudian di sana Sang Min diminta untuk jujur terkait pernikahan yang dirinya rahasiakan selama ini. Pada saat itu meski dengan berat hati, akhirnya Sang Min juga berkata, tentunya hal ini untuk kebaikan dirinya dan juga kebaikan Seo Bo-un. Sebelum Sang Min menjelaskan perasaannya, tentu saja hal ini sangat membuat Seo Bo-un ketar-ketir dibuatnya. Dalam hati Seo Bo-un, mungkin malam ini dirinya akan sangat dipermalukan oleh seluruh murid-murid dan para guru setelah Sang Min menjelaskan perasaannya di hadapan publik nanti. Sementara itu, pertama-tama Sang Min meminta agar semua murid di sini untuk tidak terbawa suasana. Saat itu Sang Min menjelaskan perihal pengalaman dirinya selama menikah dengan Seo Bo-un. Pada saat itu Sang Min mengaku bila dirinya sangat mencintai Seo Bo-un. Adapun Seo Bo-un yang berulang kali menyakiti dirinya, hal itu dikarenakan karena Seo Bo-un masih terlalu kekanak-kanakan dan belum bisa berpikir secara dewasa. Jadi untuk hal ini,
Sang Min sangat memaklumi perasaan Seo Bu-un. Bahkan saat itu ketika Sang Min belum selesai berbicara, tiba-tiba Seo Bu-un naik ke atas panggung. Kemudian di sini Seo Bu-un menolak dengan keras apabila dirinya bukanlah seorang anak-anak. Rupanya di sini Seo Bu-un tidak terima bila dirinya dikatakan kekanak-kanakan. Bahkan saat itu Seo Bu-un menuturkan bila dirinya juga sangat mencintai Sang Min. Dan mulai malam ini dirinya akan lebih bisa lagi menghargai perasaan suaminya. Mendengar pengakuan tersebut, Sang Min tanpa lagi merasa malu. Dirinya pun akhirnya memeluk Seo Bu-un di hadapan semua orang. Dan akhirnya mereka berdua pun mendapat tepuk tangan yang meriah dari semua orang yang berada di sana.